Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Sumama ibni Utsal indama aslama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisahnya Sumama bin Utsal radhiyallahu anhu ketika beliau masuk Islam. Wa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaghtasila. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mandi. Jadi Sumama ibnu Utsal ketika awal kali masuk Islam diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Rawahu Abdur Razzaq. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abdur Razzaq. Takhrijul hadis. Hadisu Abi Hurairah dzakarahu al-muallifu bil ma'na wa lafdhuhu anna Sumama ibnu Utsal Usalah, lafadznya itu ya, hadis Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz membawakannya secara makna. Adapun secara lafadznya disebutkan bahwasanya Sumama ibnu Utsal atau ibnu Usalah aslama, masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul berkata kepada dia, izhabu bihi ila haiti bani fulan famuruhu ayyaghtasilah. Kata Rasul, bawalah oleh kalian pergi ke kebun Bani Fulan. Famuruhu ayyaghtasilah. Perintahkan dia untuk mandi. Rawahu Abdur Razzaq wa min tariqi rawahu Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi wa isnaduhu sahih. Jadi Sumama ibnu Utsal ketika masuk Islam, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang lain, perintahkan dia, suruh dia untuk mandi. Ya. Wa aslu hadzal hadis fil Bukhari wa Muslim fi qissati asri Sumama wa habsihi fil masjid. Hadis ini asalnya dalam Bukhari dan Muslim pada kisah tertawannya Sumama di dalam masjid. Summa islamuhu waqtisaluhu ba'da dzalik. Kemudian dia masuk Islam lalu mandi setelah kejadian dari tertawannya dia diikat di dalam masjid. Walakin laisa fi sahihain anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu ayaghtasila. Namun yang disebutkan dalam Bukhari Muslim tidak ada riwayat lafaz yang menyebutkan Rasul memerintahkan dia untuk mandi. Difahami? Jadi Rasul memerintahkan dia untuk mandi itu bukan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Namun kisahnya, asal kisah ada dalam Bukhari Muslim. Waktu itu Sumama diikat, diikat di tiang masjid. Nah, namun dalam riwayat yang lain beliau masuk Islam kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mandi. Adapun fikih hadis ini disebutkan al-ghuslu ala man aslama. Apa hukum mandi wajib bagi orang yang masuk Islam? Ada orang baru masuk Islam, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah hukumnya dia wajibkah mandi? La khilafa baina ahli ilmi. Anna man dakhala fil Islam annahu ma'murun bil ightisal. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya orang yang baru masuk Islam diperintahkan untuk mandi. Jelas disyariatkan. Walakin ikhtalafu hal huwa wajibun am mustahabbun. Akan tetapi yang menjadi ikhtilaf, menjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah itu hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Mandi gitu loh. Mandi apakah hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Ini yang jadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Was-sahih alladzi alaihi fuqahaul malikiyah wal hanabilah. Pendapat yang sahih, yaitu pendapat yang dipegangi oleh ulama fuqaha Malikiyah dan mazhab Hanbali. Mereka mengatakan annahu yajibul ightisal ala man aslama. Wajib mandi bagi yang masuk Islam. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara ba'dha man aslama ayaghtasila. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian orang yang masuk Islam agar mandi. Wal amru indal itlaq yaqtadil wujub. Perintah ketika diitlakkan mengandung makna
wajib. Faqad amara Sumama indama aslama ayyaktasil. Nabi SAW memerintahkan Sumama ketika dia masuk Islam agar mandi. Ya, Nabi SAW amara Sumama indama aslama ayyaktasil. Nabi SAW memerintahkan Sumama ketika awal masuk Islam diperintahkan untuk mandi. Warawa Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairuhuma an Qais ibni Asim. Qal, juga disebutkan dalam hadis dari sahabat Qais ibnu Asim riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Qal, dia mengatakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridul Islam fa amaroni an agtasil. Kata Qais ibnu Asim, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu aku ingin masuk Islam. Lalu Rasul memerintahkan aku untuk mandi. Jadi ada dua hadis. Ada dua sahabat. Kisah yang pertama kisahnya Sumama ibnu Utsal, kisah yang kedua kisah Qais ibnu Asim. Wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Wala yujadu dalilun sharihun ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur ba'da man aslama bil iktisal. Tidak didapati dalil yang sharih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sebagian orang yang masuk Islam untuk mandi. Difahami? Tidak didapati dalil yang sharih bahwasannya Nabi SAW tidak memerintahkan sebagian orang masuk Islam untuk mandi. Tidak ada. Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk mandi. Yang sahih malah justru Nabi memerintahkan mereka untuk mandi. Wal manqul an jumhuril ulama annahu yustahabbu al-iktisal wala yajib. Sedangkan pendapat yang dinukilkan dari jumhur, mandi itu tidak wajib. Hukumnya cuma sunnah. Faqad aslama khalqun katsir walam yunqal an Rasulillah SAW annahu amarum bil iktisal. Kata jumhur, yang masuk Islam itu banyak dan tidak dinukilkan dari Nabi SAW. Rasul memerintahkan mereka untuk mandi. Sedangkan yang dinukilkan cuma dua orang, dari Sumama dan Qais ibnu Asim. Fayakunu amruhu lil ba'di min babil istihbab. Kata jumhur, sehingga perintah Rasul kepada sebagian sahabat seperti Sumama ibnu Utsal dan Qais ibnu Asim itu cuman min bab al-istihbab, cuman sunnah saja. Wa idza lam yaktasil sahha islamu. Kalau dia tidak mandi, sah Islamnya dia. Falaisal igtisal syartun fi sihatil Islam. Mandi itu bukanlah syarat keabsahan Islam seseorang, ya. Wallahu taala a'lam. Jelas? Jelas ya? Naktafi bihadzal qadar, cukup.